agak masuk ke daerah hutan jati, lumayan lah dekat ke Cikalong. Lulus di tahun 2016. Sekarang saya kerja di Inspire Studio di Jakarta. Inspire itu mengerjakan serial TV dari Korea. Saya di sana sebagai senior modeler, mengerjakan rumah, NV, prop, kayak mobil, motor gitulah. Kebetulan sekarang lagi WFH semenjak ada corona. Iya, tetap ribet, tetap banyak lah, lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya sebenarnya mau wawancara, ngobrol singkat aja gitu. Sama apa? Ini sebenarnya teman waktu kuliah di Ars University, jurusan DKV, terutama jurusan DKV ya. Gimana Den? Kan dulu dari mana Den kamu Den asalnya? Saya asal dari Tasik. Cikalong. Lumayan jauh ya, Cikalong. Dulu tuh saya tahu bener awalnya Den tuh gimana masuk ke Ars University, nggak ngerti komputer deh. Ya, sama sekali wah. Mudah banget lah sama komputer banget ya. Iya. Nah, gimana Den dulu Den awalnya kok bisa langsung terjun ke ke animasi 3D, ke modeler 3D, terus sekarang jadi jadi senior modeler di Inspire Studio ya? Iya. Nah, gimana tuh ceritain Den? Tujuan awalnya sih buat itu nyari keren aja gitu bikin 3D. Terus makin kesini makin banyak peluang buat kerja juga, banyak peluang karena di animasi 3D waktu itu belum banyak yang minat ke situ. Jadi sangat, kalau udah bisa itu gampang lah kalau masalah pekerjaan. Wirausaha pun juga gampang kayak. Ya, benar tuh. Waduh, ceritain juga dong tentang Inspire Studio tuh gimana sih? Inspire Studio kamu dari pas masuk ya, kok bisa masuk situ? Terus si owner dari Inspire tuh ngerjain apa sih gitu, project-project dulu yang terkenal gitu? Dulu sih masuk Inspire awalnya karena dia buka stand gitu ya di BIAF, Baros International Animation Festival. Kebetulan dia buka booth di situ, jadi saya nanya ke situ. Terus saya bilang ke penjaganya mereka, gimana caranya mau masuk ke situ. Gampang katanya, tinggal kirim foto kamu, kalau bagus kita terima, kalau enggak ya enggak. Udah ngelihat itu ijazahmu mau apa gitu. Oh, jadi itu nggak ngeliat ijazah juga? Nggak terlalu sih, yang penting hasil karya kalian bagus aja sih. Teman-teman mana kan tertarik kan, sekarang tuh perusahaan-perusahaan kebanyakan nggak ngeliat CV, tapi ngelihat portofolio gitu kan. Teman-teman punya skill, berarti ya gampang ya Den untuk masuk ke situ. Nah terus si Inspire tuh dulu pernah ngerjain apa ya Den yang fenomenal tuh? Mungkin kalau di Indo belum terlalu kelihatan ya, soalnya project yang dikerjain selama saya masuk itu di Korea semua rata-rata. Nah terus dulu yang masuk film Hollywood itu apa aja Den? Itu ownernya sih yang pernah bikin itu. Nah yang jelas kan yang kamu Hollywood. Kerja di tempat yang benar-benar lu pernah kerjain film Hollywood kan? Apa aja itu dan film apa aja? Ceritain coba. Bahwa saya dulu ngerjain yang paling terkenal sih Transformer ya. Transformer ya? Iya, yang paling terkenal. Kalau Iron Man tuh termasuk nggak? Iron Man saya kurang tahu sih. Yang tahu lagi tuh Star Trek. Iron Man saya lupa sih. Jadi benar-benar katanya sih iya, itu yang dia bikin. Jadi ini luar biasa nih Mas Den ini. Dia berawal dari mungkin dari hobi kali ya. Mungkin pribadi sendiri Den tuh nggak terlalu mencolok kayak teman-teman yang lain gitu ya. Dia tuh dari Tasik Selatan gitu, kalau bisa dibilang tuh bukan kota ya Den ya? Bukan sih. Bukan kota, tapi dia bisa sukses Kabupaten Tasikmalaya yang jauh dari kotanya itu sekitar 90 kilo. Kalau misalnya waktu tuh ya 2,5 jam ya Den ya? Iya, dari Tasik 2 jam. Tapi dia bisa gitu berkarir di Jakarta, di studio animasi 3 dimensi yang benar-benar terkenal, dan orangnya juga yang punyanya benar-benar profesional gitu Dan ya. Iya. Itu ngerjain
film Hollywood itu kan. Hmm. Dulu gimana Den, pas mengenal 3D waktu pas di Ars University itu semester berapa sih dulu? Dulu belajar 3D semester 4. Otodidak ya dulu ya? Belajar sendiri? Iya. Tapi di Ars juga diajarin sih. Ya, Sangat dulu. membantu. Apa Nggak aja? cuma 3D aja sih sebenarnya. Photoshop juga sangat membantu, Corel. Ya, Itu juga sangat dipakai banget sih buat 3D. jadi intinya sih kalau misalnya Corel, Photoshop, kalau teman-teman nih udah bisa gitu, Corel, Photoshop, itu nanti ke 3D-nya juga saling silang ya sebenarnya Iya, gitu ya. itu bisa lebih memudahkan pengerjaannya sih ke 3D-nya. Kayak buat teksturnya bisa lebih real gitu sih kalau di 3D. Ya, benar tuh. Jadi saling berkaitan antara 2D sama 3D itu. Ada ini nggak ada contoh apa project yang dikerjain di Inspire Studio tuh ada nggak? Coba. Ada sih dulu pernah ngerjain yang Carbot Movie 1, bikin dari awal sampai jadi di sana. Itu yang udah publish di YouTube atau gimana? Iya, itu udah publish di bioskop udah. Itu waktu tahun 2018 ingat saya. 2018 ya. Kita lihat nanti ya cuplikan dari karya Mas Denden ini. 헬로카봇 최초 극장판 탄생. 우리들의 비밀 친구 헬로 카봇을 극장에서 만나게 됐어. 올여름 카봇과 함께하는 사상 최대의 모험이야. 시간 이동. 1억 년 전 백악기 공룡 시대로 출발. 멋진 공룡들과 함께하는 신비로운 비밀 여행. 상상 초월 놀라운 모험이 펼쳐진다. 절대 놓칠 수 없는 우리들의 백악기 대모험. 트랜스포메이션. 트랜스포메이션? 설마 카봇? 극장판 헬로카봇 백악기 시대. 8월 여름방학 극장에서 만나요. Saya pengen ngasih apa ya, kayak sebuah wawasan buat temen-temen nih. Kadang-kadang mahasiswa suka apa compare gitu tentang masalah software, mau baik itu software yang 2 dimensi atau yang software yang 3 dimensi ya Den. Yes. Kadang suka itu kan ada yang pakai, misalnya kalau 2 dimensi yang vectorize itu ada yang pakai Corel, ada yang pakai AI gitu ya. Ini mereka pada perang nih. Iya. Terus yang apa yang 3D nih pakai Blender, Iya. pakai 3D Max, pakai SketchUp, pakai Maya, apalagi terus ZBrush ya. Berhasil ya. Nah, itu gimana menurut kamu Den? Sebenarnya kalau masalah software buat di dunia kerja sih tidak terlalu dipermasalahin ya. Yang penting karyanya sih harus sesuai dengan keinginan kliennya aja sih. Output ya intinya. Iya, outputnya. Nah, Soalnya masalah software sih tiap perusahaan beda-beda, tergantung kebijakannya. Ada yang mau 3D Max, mau Blender, mau Maya, itu tergantung perusahaannya. Cuma kalau kalian misalkan bisanya cuma 3D Max doang gitu, jangan khawatir. Kalau udah bisa 3D, pindah ke software lain itu gampang juga. Intinya sama gitu, dan Yeah. sama. Yang penting artnya itu yang mesti kuat. tuh. Den tuh pertama kali waktu itu pakai software 3D Max ya Den? 3D Max waktu pas dulu ya? belajar. Ngajarin ke saya juga dulu 3D Max. Terus kalau Blender bisa nggak Den? Blender ya sedikit lah. Soalnya jarang dipakai juga sih kalau Ya. Blender. Kalau di profesional tuh, kamu yang apa yang jarang makainya atau gimana nih? Kebetulan di perusahaan nggak pakai itu sih. Nggak pakai Soalnya Blender? ya pakainya Maya. Pakai Maya. Ya, jadi kepaksa harus pakai itu. Kalau misalkan perusahaannya pakai Blender ya saya juga pasti pakai Blender. Oke. Soalnya dulu juga nggak pernah pakai Maya pas sebelum kerja. Sebelum kerja pakai Maya. Sebelum kerja tuh sebelum- nggak pakai Maya nggak gitu. pakai Maya, Jadi oke. pas masuk kerja dipaksa pakai Maya gitu. Oke. Iya sih. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa tuh pada ribut masalah itu gitu. Terus saya juga sebagai tenaga pengajar di Ars University juga ya, sebenarnya ngebebasin aja tentang mahasiswa mau pakai software apapun gitu ya, mau pakai Iya. Blender, mau pakai 3D Max. Yang penting tuh teman-teman tuh ngerti gitu. Iya, bisa bikin si itunya ya, bener kan? Iya, yang Gitu penting kan? itu konsepnya kali ya. Konsep ya. Iya. Betul. Nah, kadang-kadang Mau kemana gitu arah karya kita gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa tuh ya, mereka tuh
bagus bikin karyanya, tapi lemahnya biasanya di konsep ya, biasanya main di situ. Karena memang konsep itu nomor satu, Den. Benar. Iya, bener pasti. Terus apa lagi ya? Oh iya teman-teman, ini agak berisik ya. Kalau didengerin tuh kayak suara laut. Bener, itu memang ada di laut ini. Di pinggir laut. Kita ada di dekat rumahnya Denden, ada di Pantai Pamayan. Kalau Denden rumah kan di Cikalong. Jadi antara jarak Cikalong sama Pamayan tuh Ya 10 kilo, Den, ada ya? sekitar 10 kiloan. Setengah jam. Setengah jam. Den, sekarang nih lagi zaman pandemi COVID ya. Iya. Berarti kantormu itu ya, apa pada WFH semua? Udah berapa lama tuh WFH? Di kantor saya kebetulan WFH udah hampir 1 tahun nih. Dulu tuh April loh, saya ingat saya. Pas April mulai WFH dulu. Iya. Mulai April. Tapi kerjaan masih stabil sampai sekarang. Stabil. Alhamdulillahnya. Makin banyak kali. Nah iya, kadang overload. Nah itu dia. Oke, Jadi apa lagi? jangan khawatir lah. Banyak. Oke. Selain di kampus untuk kembangin skill 3D-nya tuh ada saran nggak, Den, buat teman-teman? Kalau sekarang sih kayaknya gampang banget ya buat cari ilmu. Tinggal modal kuota aja sih. Cari di YouTube itu YouTube udah banyak ya? komplit banget tuh. Nah, Saya juga kalau misalkan ada kesulitan dalam pembuatan 3D di perusahaan, pasti larinya pasti ke YouTube. ya emang YouTube tuh sekarang benar-benar apa ya, kayak wah sumber pencarian. Kalau nggak itu googling ya berarti. Ya, sumber ilmu lah. Atau juga bisa sama komunitas juga, itu sangat membantu tuh. Ya, di dekat kampus tuh ada ini ya, apa namanya, komunitas animasi 3D juga kan ya? Iya, nggak cuma animasi 3D aja sih. Ada Ada juga. video editing, terus fotografi juga ada kayaknya. Ya nanti kalau misalnya Edit 2D lah ada. edit 2D. Nanti kalau teman-teman memang benar-benar masuk gitu ya ke Ars University, nanti ketemu sama saya misalnya ngajar 3D, nanti saya kasih tahu tempatnya di mana, atau animasi 2D, nanti saya kasih tahu di mana tempatnya. Karena di situ juga apa, dan teman kita juga ya yang punya ya, Iya. yang ngelola ya. Saya juga dulu di sana masuk sana buat kembangin ya wawasan Skill tentang juga. iya tentang desain grafis kali ya. Iya. Ya nanti teman-teman nggak usah khawatir, di sana tuh ada pelatihan dari BNSP juga ya, Iya, dan ada juga. ada sertifikasi yang nanti teman-teman bisa dikirim ke Bali. Ini Denden udah ke Bali, sertifikasi, udah punya sertifikat apa profesi juga Den ya. Iya, dulu Nah. sempat ikutan. Nah sekarang yang diperlukan kan selain dari skill belajar di kampus, harus ada pengembangan juga di luar, karena pemerintah juga menerapkan sistem kampus merdeka Den sekarang tuh. Oh, Jadi iya. mahasiswa tuh nggak cuma harus di kampus belajar, tapi harus keluar. Gara-gara pandemi bukan? Nggak juga sih. Enggak juga ya? Emang dari peraturan dari Mas Nadiem gitu, Iya, iya. Menteri Pendidikan, begitu. Itu emang bagus sih buat kembangin wawasan Ya. sama link-link gitu lah. Dan dulu waktu pas semester berapa sih kamu bikin motor tuh, modeling motor tuh, tiba-tiba masuk libur panjang, libur semesteran ya kita dulu waktu mahasiswa. Tiba-tiba Denen tuh punya karya nih, gue punya bikin motor gitu. Iya, iya. Semester berapa tadi dulu? Iya, pas semester 4 sih. Semester 4 ya? Iya, habis akhir semester 4 lah. Nah, semester 4 tuh dulu belum ada mata kuliah animasi 3D di Ars University, tapi Denden udah bisa bikin 3D. Nah, balik lagi ke kemauan teman-teman semua. Iya. Apakah mau gitu kan belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan skillnya, nggak cuma di kampus tapi keluar gitu ya. Di kampus juga nanti bisa bawa nama harum kampus kita kan, Den. Ya, bisa. Oke, ada lagi ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, sebenarnya sih yang bagus tuh bukan 3D aja sih. 2D juga kalau jago sih pasti gampang lah. Video editing juga kalau udah jago pasti nyari kerja mau udah usaha tuh gampang juga. Yang penting kalian bisa menguasainya bener-bener lah. Jangan setengah-setengah. Mau 3D, mau 2D, mau video editing, itu semuanya sama-sama berharga, sama-sama bagus. Ya. Jangan khawatir, jangan ragu untuk masuk Ars University.
karena kita akan bimbing kalian sampai benar-benar kalian bisa ngerjain sesuatu gitu ya, Iya. sesuatu project. Akhir kata saya akhiri wawancara ini dengan Mas Denden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai ketemu lagi di ngobrol santai bersama alumni. Oke Den, Iya. ada penutupan. Penutupan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga sukses ya teman-teman.